program K-Info KKK. Jadi di program kali ini kita membahas tentang inovasi yang dilakukan oleh Kors Mahasiswa Ilmu Komunikasi di periode ini, dan kebetulan bintang tamu kita kali ini ada dari Ketua Komakom serta Wakil Komakom, dari ketuanya Asfa Akbar Fadil. Betul. Dan wakilnya Muhammad Rafi Hakim. Monggo bisa perkenalan agar Komvelas tahu ya. Halo Komvelas, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Asfa Akbar Fadil, biasa dipanggil Nengok, biasa dipanggil Asfa. Dan ya kebetulan di sini saya sebagai Ketua Komakom periode 2024-2025. Sebentar lagi selesai, guys. Yes. Halo Komvelas, perkenalkan nama aku Muhammad Rafi Hakim. Aku mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation. Mahasiswa aktif. Yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua. Iya. Siap. Tadi Kaswa konsentrasi Advertising, periklanan. Oke. Sebelumnya mungkin Komvelas masih belum tahu ya, mahasiswa ilmu komunikasi atau Komakom itu ngapain sih? Ngapain aja emang? Ngapain ya? Ya gini, podcast kita. Atau ada program-program yang Ya pasti ada program. Jadi di awal itu kita dibuka dengan namanya Raker, dan di situ kita bahas seluruh program yang akan dijalankan selama satu periodenya itu. Dan untuk program besar kita ada Communication Awards dan Mata seperti itu. Dan ada beberapa program-program yang dilaksanakan sama bidang-bidang juga, kayak gitu. Sama bidang-bidang tuh berarti ada di bawahnya ada banyak bidang. Betul. Juga berarti isinya. Jadi di Komakom ini ada berapa bidang? Berarti 5. Advert, ada broadcasting, ada public relation, ETP sama pers. ETP itu Entrepreneurship itu buat jualan. Oke. Jadi berarti, dan karena saya sudah mengulik info ya sebagai moderator yang profesional, saya mengulik info ternyata di Komakom juga ada bawahnya yang disebut badan semi otonom ya. Itu dia. Itu kalau boleh tahu itu gimana itu badan semi otonom itu? Jadi untuk di organisasi ilmu komunikasi ini bukan hanya Komakom sebagai himpunan, tetapi juga ada badan semi otonom, ada 3, yaitu Sinema Komunikasi, Fotografi Komunikasi 053, dan juga yang terakhir ada Ikom Radio. Seperti itu. Dan untuk beberapa BSO tersebut itu juga ada proker besarnya juga. Kalau sini dari Sinema Komunikasi ada Movieland, dia itu screening produksi film yang dibuat oleh anggota dari Ciko. Lalu juga ada Fotografi Komunikasi 053, itu ada proker besarnya Dikjut atau pendidikan lanjut, yaitu pameran foto-foto yang dilakukan oleh anggota Vodka 053. Dan juga yang terakhir ada Broadcaster Awards, itu yang adalah malam awarding atau awarding night dari yang diselenggarakan oleh anggota Ikom Radio. Berarti di dalam prodi ilmu komunikasi sendiri itu udah menyediakan organisasi-organisasi yang mana memfasilitasi mahasiswanya ya, bisa dikatakan ya, memfasilitasi Komvelas kalau minat di perfilman bisa ke Sinema Komunikasi atau Ciko, di radio bisa ke Ikom, foto Vodka. Berarti karena tadi dari Komakom sendiri prokernya CA dan Mata, itu berarti event ya, bisa dikatakan. Betul. Dan selain itu wadah aspirasi ya, bisa dikatakan. Kita mau ada aspirasi teman-teman semua di mahasiswa ilmu komunikasi kayak gitu. Dan buat tahun ini ada nggak sih yang baru? Misalnya kan dengar ada kita juga mengangkat seni katanya tahun ini. Seni diwadahi, benar-benar diwadahi. Ya, betul. Jadi di tahun ini ada sebuah manuver baru. Ada kita membuat sebuah kegiatan namanya PENS, itu Pesta Komunikasi, dan itu memang isinya tuh jadi
band gitu loh. Kayak Oh. pensi anak SMA kayak gitu kan. Oh. Pasti ada beberapa anak yang kangen, anak-anak kuliah yang kangen pensi SMA gitu. Dan di situ aku hadirkan sebuah wadah untuk teman-teman bisa ngeband di situ. Terus nanti ada audiensnya, terus ada bazar-bazarnya juga. Tuh. Kayak gitu. Berarti selain seninya diangkat, ada buzzer juga, berarti ibaratnya mengangkat UMKM mahasiswa. UMKM betul. mahasiswa ilmu komunikasi. UMKM. Betul banget. Jadi dari seni dan perekonomian jalan, atau ada mau lanjut jadi menteri perekonomian setelah nanti purna? Oke, kita mau lulus dulu deh. Iya, Mau lulus lulus dulu dulu. baru nanti Kita mikirin. bakalan fokus Betul. skripsi dulu. Oke, keren. Selanjut ya, kita kayaknya nggak bahas Indonesia ya, bahas Iya, Komakom iya. aja ya, jangan Terlalu luas. ya, Bukan ranah kita. Iya, nanti kalau ada yang mau bahas Indonesia, mungkin Rocky Gerung atau Ferry Wandi, kontak saya Muhammad Rehan, IG Silakan, saya silakan. Rehan _BWJ. Oke, lanjut ya Yes, ke pembahasan kita kali ini selanjutnya tentang masih ke Komakoman tentu saja ya, karena Oh. pasti banyak konvelas newbie ya, maba-maba Asik yang konferensi masih newbie. yang Oke. masih kayak Level ini gimana 1 gitu. sih ya, level 1 kayak gitu. Masih bertanya-tanya ya. Oke. Ini gimana sih Komakom gitu. Ah, Kita bakal ulik di sini tentu saja. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari awal kan pasti maba bingung kan. Nah, sekarang saya tanyakan kepada kalian berdua. Oke, tentu saja. siap. Kenapa akhirnya memutuskan masuk Ilkom? Ilkom kita aja jangan tanya masuk Ilkom ya. Kenapa masuk Komakom dan sampai sekarang berarti 3 periode berarti ya Komakom Iya, tuh. 3 3 periode. Akhirnya bisa jadi ketua dan wakil ketua dari Akhirnya. iya. bisa jadi begitu. Oh, Kayak wakil ketua. kita kan berangkat dari rumah tentu saja. Iya kan berangkat dari rumah. kalau Ya. alur ceritanya panjang sih Iya. jujur, alur ceritanya panjang. Karena berangkat dari sebuah maba yang masih bingung kemana alurnya, kayak Mukal mau tanya ayah ini alurnya kemana, kan masih kayaknya udah di rumah ya karena di sini merantau, pasti tanya ini alurnya kemana, dan bisa memutuskan masuk Komakom Oke. dan bisa berkembang tumbuh lebih baik jadi Cari jual panggilanmu. panggilanmu. Itu gimana ceritanya? Siapa dulu? Ini kita berdua Dari ya Kaspa dulu. dari awal banget ya. Iya. Jadi awalnya itu ada Nabi Adam dan Hawa. Kepanjangan ya? Kepanjangan. Oh, sorry. Kepanjangan. Awal masuk ke Makom ya. Iya. Jadi awalnya ada ketertarikan aku untuk masuk organisasi. Awalnya jelas dari situ, bukan karena ada sebuah ajakan dari teman atau apa, karena kebetulan di kelasku itu memang yang daftar ke Makom pada situ cuma ada aku sendiri. Ada satu lagi sebenarnya, tapi dia memutuskan untuk nggak jadi deh gitu. Iya. Ya udah, aku dengan PD-nya aku bodo amat lah, aku mau masuk lah gitu. Dan kebetulan di sini juga ada teman lama aku dari Indramayu gitu. Dan ya udah, sebelum aku masuk aku nanya-nanya dulu dong, Komakom itu ngapain aja, ada prokernya itu apa aja, terus kayak mewadahi aspirasinya itu dalam bentuk apa dan kayak gimana gitu loh. Dan di situ ya udah dikasih tau lah tuh bla 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 bla, akhirnya oke, aku masuk, memutuskan masuk. Dan ya udah, aku awalnya pers. Iya. Di awal di angkatan pertama pers, angkatan kedua pers, angkatan ketiga ya Ketua. ya betul BPH kayak gitu. Komakom 1. Kayak gitu. Berarti gak kaget ya jadi ketua, karena emang dari memutuskan untuk masuk Komakom aja udah sekritis itu ya. Yes. Wadah aspirasinya gimana, keren. Bagus banget dikemasnya kayak gitu ya sama dia ya. Keren dia. Keren kan jadi moderator. Besok close the door bareng kali mau manage. Oh. Selanjutnya Kak Raffi gimana nih? Awal masuk Komakom, apa ini yang mau dicari, apa yang mau dilihat? Kalau aku sih jujur aja sih, emang dari awal aku jadi maba Ilkom UMY, itu tuh emang pengen pengen join organisasi. Dan itu selama dari Pramataf kita Peppermint, terus juga kita Pramataf, itu dari aku sendiri emang udah nyari buat kayak masuk organisasi apa ya yang bisa kita kulik gitu. Saya at the end aku milih Komakom karena pada saat itu dari mata ilmu komunikasi ngelihat kakak-kakaknya itu asik, terus juga kelihatan enjoy gitu buat ngerjain job desk. Sampai akhirnya situ aku kulik Komakom kayak gimana,
Terus juga di sana ada beberapa bidang ya. Hmm. Akhirnya aku milih ETP atau entrepreneurship, yaitu kewirausahaan yang dimana itu bergerak di bidang mencari dana usaha. Jadi dari situ pas kemarin at the end itu aku milih ETP karena aku emang ada basic buat kewirausahaan, buat jual-jualan. Sampai akhirnya di tahun pertama itu aku jadi anggota ETP, lalu di tahun kedua jadi kepala bidang ETP, sampai akhirnya diamanahin oleh Asfa jadi wakil ketua Komakom kayak gitu. Oke, keren dan tentu saja sangat menginspiratif ya. Menginspiratif. Iya, menginspiratif. Iya, alhamdulillah. Keren. Tepuk tangan dulu. Buset. Tadi kan udah ceritain juga ya, dan Konflas juga udah tahu bahwa ternyata step by stepnya ada, dan untuk menjalankan 3 periode sampai di periode terakhir, di penghujung periode berhasil jadi Komakom 1 dan Komakom 2. Tapi tentu saja ada dong kayak hikmah, semacam skill yang diambil pembelajaran dari Komakom. Oh ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini. Itu bisa diceritain nggak sih apa aja? Bahasa Islamnya hikmah ya, karena kita kan unggul dan Islami. Yang diambil itu apa aja di Komakom? Aswa. Hikmah ya. Kalau dari aku lebih ke arah untuk aku pribadi ya, untuk aku pribadi itu aku bisa lebih percaya diri sih. Bisa lebih percaya diri kalau misalnya kayak ngomong-ngomong di depan orang, karena sebelumnya tuh aku seseorang yang cukup bukan introvert juga ya, lebih ke arah suka deg-degan gitu loh kalau misalnya nggak malu. Deg-degan aja, deg-degan kalau misalnya mau ada kayak suruh ngomong di depan umum gitu. Sementara kalau sekarang kan dipaksa untuk bisa sambutan di awal waktu itu. Dan akhirnya makin kesini kayak oh ya udah, terus sambutan tuh tidak semenyeramkan itu. Dan ngomong di depan umum juga ya nggak apa-apa aja gitu loh, nggak ada yang harus ditakuti gitu. Berarti kenapa bisa akhirnya terbentuk menjadi ketua? Karena terpaksa baru terbiasa. Oh gitu ya, prosesnya panjang ya? Iya, prosesnya panjang. Benar, 4 kali gitu. Panjang. Yang kelima baru terbiasa. Oke. Biasa. Dan kalau misalnya untuk teman-teman Komakom yang lain kayak di awal gitu ya, di pers aku angkatan pertama, angkatan kedua, itu aku bener-bener akhirnya bisa lebih melek tentang karena di pers ya, jadi tentang branding digital yang kemarin juara bro. Asik. FYI, for your information, kita baru menang ini ya nih. Branding digital terbaik. Follower. Ya karena memang isinya itu di feeds, kita megang feeds, jadi kan lumayan cukup banyak desain kayak gitu ya, dan disitulah aku lebih melek lagi gitu loh ke arah desain kayak gitu, dan aku bisa lebih mengembangkan minatku di situ. Kalau Karafi, kalau aku sih yang pertama belajar. Yang satu hal yang aku bisa belajar itu profesionalitas. Asik. Ketika di dunia Komakom kayak gimana, terus juga nanti di luar Komakom kayak gimana, itu benar-benar perbedaan 180 derajat sih kalau boleh jujur. Terus juga ini juga aku yakin Rehan sama Asfa juga setuju, karena kita di Komakom emang dituntut buat berpikir kritis. Karena setiap hal detail kecil itu sangat penting ternyata, dan itu satu hal yang ternyata yang baru aku ngeh di Komakom. Dan juga apalagi kalau sini di ETP ya, itu tuh emang satu hal kecil, kayak contoh kalau sini kita buat ngitung HPP, terus juga nanti kita dapat untung berapa, modalnya berapa, itu penting banget. Dan bener sih, kalau dulu aku pemalu banget orangnya, dari SD sampai SMA itu aku orangnya introvert banget, kayak pokoknya kalau sini ada ramen tuh, kalau kata sekarang tuh anxiety gitu, kayak nggak bisa aku pulang kayak gitu. Jadi kayak, tapi setelah masuk Komakom alhamdulillah aku jadi ekstrovert dan bisa mempunyai banyak teman dan relasi itu penting sih jujur. Jadi kayak tadi Kaspa yang berangkat dari pers, yang belajar di branding digital marketing, branding digital yang ada marketingnya ya. Branding digital doang. Digital, dan Karafi berangkat dari bidang entrepreneur, sehingga artinya
tetap ada pembelajaran yang sangat penting yang jadi bahasanya pondasi ya buat kita Betul. dari bidangnya itu ya kayak Betul, belajar dari desain, bidang. dari pers. Dan sebelum kita masuk pun pasti dikasih pilihan dong mau bidang Iya, apa betul. gitu kan ya. Dikasih pilihan. Kayak mau belajarnya di mana gitu. Dan ini ya sedikit cerita ya. Jadi Iya, waktu iya. pas awal-awal itu aku nggak tahu tuh. Di situ kan ada 2 bidang kan, ada 2 bidang, ada advert, ada BC. Nah, aku tuh milih 2 itu. Ada 5 bidang, aku Iya. milih 2 itu. Iya. Terus kenapa milih 2 itu? Karena aku suka ngedesain, karena aku suka ngedit, kata aku gitu. Padahal di dua-duanya kan nggak ada ya. Kurang ngulik berarti. Kurang ngulik ternyata. Aku kurang ngulik di Kurang angkatan ngulik. pertama. Kayak gitu. Tapi untung langsungnya pers. Ya, bukti bahwa walaupun kita kurang ngulik, kita berangkat bingung, se-open minded itu berarti anggota Komakom Betul. senior Betul banget. Betul Iya, banget. pasti tetap diarahin ke sini gitu. Betul, seperti itu. Sampai ya seperti inilah bisa dilihat hasilnya. Dan takdir Allah. Asik. Ya. Takdir Takdir Allah. Dan Kita nggak tahu ya takdir ke depan kayak gimana Han. iya. Takdir nggak ada yang tahu. Iya. Yes, Asik. itu dia. Dan sampai sekarang udah berarti bahasanya udah berpartner ya kerja bareng kan sama Karafis sebagai ketua, Karafis sebagai wakil kayak buat TikTok kan. Iya, Dari betul. angkatan pertama sih Dari kita angkatan mau pertama. bikin usaha sebenarnya. Berarti Iya, Yes, betul. mau Lo bikin usaha. Cuman Tapi, karena ya. pada saat itu kita ada tanggung jawab, jadi kita tunda dulu sampai 2 tahun Sampai 2 tahun sekarang. Sampai sekarang. Insya Allah nanti kalau kita udah lulus berdua, Ya kita tunggu aja ya tanggal tunda lagi mainnya. kita. Udah belajar Karena- baru. karena Tunda kita lagi. skripsi lagi. Terus Karena sudah berpartner ini otomatis ya tadi kan berarti ada sebuah strategi ya yang tadi salah satunya dikatakan tadi kan pensi ya Oh, iya. strategi juga kan. Oke. Ada nggak sih strategi lain yang karena tadi juga di highlight di awal kan kita sebagai Komakom sebagai wadah aspirasi ya, dan pun Kaswa juga sebelum masuk menanyakan kan aspirasi seperti apa sih yang diwadahi dan dianuin apa-apakan lah kau tuh terus seperti itu intinya. Jadi selain pensi ada strategi lain nggak sih yang kayak buat kerasa gitu ya, mungkin ya di mahasiswa aktif Ilkom yang nggak masuk ke dalam Komakom? oh berarti broker untuk teman-teman. Iya, Oh, iya, pasti ada. Itu tuh ada kita namanya public hearing, Hmm. PH atau biasa kita singkat PH, dan di sini PH ini isinya tuh memang kita sediakan sebuah forum untuk teman-teman ilmu komunikasi yang lain itu tuh menyuarakan aspirasinya, seperti kayak misal aduh aku kurang suka nih AC-nya panas, Iya. nggak adem. Nah, itu bisa lewat situ, atau bahkan mungkin tentang keluhan lainnya, bahkan sampai kurikulum gitu loh. Bukan kurikulum dalam artian aku pengen ngubah kurikulum, enggak gitu juga, enggak gitu juga. Bukan Tapi- kuasa kita. Itu bukan kuasa kita, tidak sampai situ. Bisa dicoba lah, bisa dicoba, tapi kita bakal usahakan gitu. Kayak aku kurang suka deh kak dosen ini nih, jarang masuk kelas, bla 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 bla. Nanti bisa lo aspirasinya melalui kita, dan kita akan menyuarakan nanti lewat ke kaprodi kayak gitu. Oh, sebagai jembatan ya, Betul. mahasiswa Jembatan. ke dosen. Kalau tapi di sini aspirasi ini aspirasi Ilkom ya, kalau mau aspirasi negara kayak nggak suka sama kebijakan ini bukan ke kita, bukan di luar ranah kita juga. Nanti kameranya keren aja gitu ya. Itu bukan di ranah kita juga ya. Terus itu buat di dalam aspirasi yang kayaknya ketidaknyamanan untuk kuliah ya. Di luar itu pasti ada dong kayak buat mewadai kalau mahasiswa pengen berprestasi kayak Oh, ada. pengen lomba ini deh, ini kemana ya gitu. Nah, ada. Jadi kita juga dari Kaprodi selalu menginformasikan tentang kompetisi-kompetisi yang ada di kampus luar UMY. Selain itu juga kita juga ada nih kita membuka sih, lebih ke menyelenggarakan kompetisi se-internasional yaitu Communication Awards, yang dimana itu juga bisa diikutin oleh mahasiswa Ilkom UMY. Dan juga ada privilege khusus, terkadang dari UMY juga, dari Ilkom UMY itu membantu reimburse uang pendaftaran dari Communication Awards 2025 dan juga mungkin seterusnya kali, karena yang di tahun ini di produk kita berdua itu kan di 2025 ya. Jadi itu dari privilege mahasiswa Ilkom UMY itu dapat reimburse. Jadi selain buat meningkatkan
meningkatkan kompetensi mereka, itu juga bisa menambah relasi value untuk bisa masuk ke tempat-tempat magang yang wah Iya, buat penuh-penuh CV lah ya. yes penuh-penuh CV. Betul. Jadi kayak ini menarik ya, Communication Awards internasional lah itu tadi katanya. Yes, kan. internasional. Itu tuh kalau boleh tahu kayak gimana sih itunya? Itulah. Gimana ayo pelan-pelan. Communication Awards tuh kegiatan apa? Bagaimana Oke. outputnya atau gimana gitu. Kalau kan Konvelas newbie ya Nih, masih belum tahu kayak apa sih ini gitu. Bisa dijelasin. dijelasin dengan- oleh Asfa karena dia Iya. ketua Communication Awards 2024. Iya, Jadi tadi katanya ketua. Sempat jadi ketua Communication Awards. Jadi lebih paham tentu saja. Oke. Jadi Communication Awards atau CA itu adalah sebuah proker tahunan yang diselenggarakan oleh kita, oleh Komakom. Dan di situ nanti isinya itu adalah sebuah kompetisi yang kita di situ ada mengangkat sebuah tema, isu gitu, isu sosial. Kayak waktu pas tahun ini itu kita ngangkat animal welfare, itu terkait kesejahteraan hewan. Terus tahun lalu itu ada fast fashion, 2 tahun lalu itu ada food waste, terus tahun-tahun sebelumnya juga selalu ada isu-isu yang berbeda gitu loh, isu-isu yang berbeda yang tentunya sangat penting buat diangkat kayak gitu. Terus isi dari CA itu sendiri itu lumayan banyak kan, rangkaiannya lumayan banyak. Dan nanti setelah kompetisi itu outputnya itu ya bakalan karya-karya dari finalis kayak gini, dari kompetisi kayak gitu. Ada kalau sejauh ini ya dari tahun ini itu akan ada tahun ini itu ada Fosfest itu fotografi jurnalistik, terus ada print ad itu nanti iklan, terus ya banyak karya lainnya lah gitu. Nah, banyak kompetisi lainnya. Outputnya selain untuk karya dan juga untuk foto, output dari para finalis terutama untuk juara 1, 2, 3 itu juga berkesempatan magang di beberapa tempat magang yang telah bekerja sama oleh Communication Awards 2025. Salah satunya adalah kalau sini dari konsentrasi atau penjurusan di public relation itu ada Cecil, terus juga yang di Adver itu juga ada Pink Group, lalu di broadcast atau penyiaran itu ada production house kayak gitu. Seperti itu guys. Berarti kayak bahasanya ya, istilah kata nih ya. Jadi istilah kata. Kalau emang untuk mahasiswa Ilkom itu udah dibikinin jalan aslinya kalau mau ikut sama Komakom. Jadi bikinin kompetisi, kita jadi tuan rumah. Kompetisi itu udah kerja sama bakalan tempat magang kita. Seperti itu guys. Insya Allah jikalau kita mengikuti, kita nggak hilang arah di kemudian hari sebagai mahasiswa ilmu komunikasi karena udah dibuatin jalan. Udah dilatih. Tapi kalau misalnya memang dari hatinya pengen bikin jalan sendiri pun nggak masalah. Nggak masalah, kita tetap ini. Dan selanjutnya tadi kan dengar masalah bukan masalah ya, tentang isu yang diangkat ya. Kayak dari animal welfare, kemudian fast fashion, food waste itu kan isu besar dan internasional tentu saja. Dan yang sepemahamanku itu isu besar tapi jarang loh orang tahu kayak aku dengar aja karena jadi ikut panitia Communication Award. Berarti itu ciri khas dari CA sendiri atau gimana? Ciri khas. Itu sebuah ciri khas ya. Sebuah ciri khas karena proses kita riset temanya juga cukup panjang. Jadi nggak cuma dalam 2 minggu bahkan sebulan gitu, tapi berbulan-bulan. Waktu pas itu aku riset dari bulan kita berarti Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan, 3-4 bulanan akhirnya tema itu baru ada gitu. Jadi kita benar-benar cari tahu nih kira-kira apa sih yang sebenarnya ada di sekitar kita, tapi itu masih ada terus gitu loh, paham gak? Jadi kayak ini nih sebuah masalah tapi kita menyepelekan. Nah, lama-lama masalah ini akan jadi besar. Nah, itu yang kita angkat. Kayak gitu. Kayak yang orang kerasa tapi belum sadar, belum melek. Betul.
kayak ya Kita food waste gitu kan. meningkatkan awareness mereka sih. Iya, Betul. iya. Kayak food waste gitu, yang makanan doang gitu Iya. kan. Tapi ini kalau misalnya tumpuk bakalan berdampak panjang banget. Iya. Begitupun fast fashion. Keren. Bukti bahwa kita mengadakan sebuah acara event yang dia menjadi proker kita nggak main-main berarti ya, karena ranahnya internasional, masalah yang diangkat juga masalah internasional juga, tapi banyak yang belum sadar atau belum melek terhadap isu-isu tersebut. Ya, yang seperti tadi saya sebagai moderator sampaikan ya, tentu saja Asik. bahwa Komakom selalu memaksimalkan mewadahi ya tadi kompetisi tentang ketidaknyamanan di kampus terhadap dosen atau fasilitas kita wadahi. Dan dengar-dengar bahkan sampai ke kopi culture aja tetap diwadahi gitu kan ya. Kita nyampe. Kita disitu nyampe. Jujur kita nyampe. Jadi Komakom ada aspirasi prestasi serta kopi. Asik. Keren. Itu sama kopi mana dan gimana sih ketentuan buat itu? Oke, jadi Komakom juga untuk di akhir-akhir ini juga telah bekerja sama oleh Tala Kopi, yaitu kerjasama. Jadi nanti untuk maba-maba Ilkom terkhusus itu nanti bakal dapat diskon sebesar 10%. Lalu juga untuk mahasiswa yang mungkin sedikit tua itu mendapat diskon. Contoh kita bertiga itu mendapat diskon sebesar 5% dengan cara menunjukkan KTM dan juga follow Instagram ataupun review Google Maps. Oke, gampang caranya. Gampang banget. Mau nugas kadang permasalahan nasional mungkin ya. Itu dia. Nugas di kafe pengen kelihatan tetap culture, cuma duitnya dompet ditekuk udah gak ada perlawanan. Kayak aduh bingung juga kan. Jadi kita wadahi di situ, kita tampung permasalahan-permasalahan. Seperti itu. Betul. Aduh. Moderator pusing sepertinya. Kalau ngomongin masalah Komakom nih 3 hari juga bingung sih ngomong. Intinya tetap buat konvelas newbie kalau diikutin di medsos-medsosnya selalu ada cerita-ceritanya, dan tadi juga secara garis besar udah di highlight bahwa prokernya dan yang proker yang bakal dirasain sama konvelas newbie tentu saja. Mataf Prodi dong. Mataf Prodi. Kita naungin dong di situ. Betul. Kita juga kerjain Mataf seperti itu. Itu gimana itu Mataf Prodi? Ya, gitu. Raffi. Gimana tuh Mataf Prodi itu kan? Raffi. Pada menunggu-nunggu kan. Nah, gimana apanya tuh Mas Rian? Apa yang harus diceritain? Jadi sebagai yang mengurusi Mataf udah 2 kali dong. Ketiga kali ini. Ketiga ngurus Mataf. Jadi ada nggak sih kayak kan pasti dari maba yang kayak keren dia jadi panitia Mataf gitu. Kalau sedangkan mungkin kalau yang nggak ikut organisasi harus daftar volunteer gitu kan. Sedangkan kita kan udah emang dipercayai ya sama Prodi ya. Betul. Ini yang ngurusin Mataf gitu. Rasa ada nggak sih kayak pede kayak ngikutin Mataf nih gitu. Gua nih pengurus Mataf itu ada nggak sih di tahun pertama gitu? Di tahun pertama pasti ada sih, jujur rasa bangga, terus juga kayak aku pamer lah, aku yang ngurus ospek mahasiswa baru nih. Terus juga namun lambat kelamaan kita lambat laun. Lama kelamaan. Sisi introvertku keluar lagi guys, maaf. Lambat laun harus ada inovasi nih buat konsep dari acara Mataf. Nah, konsep acara Mataf kita ada inovasi nih. Nanti bakal dijelaskan oleh ketua saya. Gitu ya, dilempar ya? Yes. Kau aja gak apa-apa. Raffi aja. Nah, Raffi jadi harus banyak ngomong. Inovasi kita emang nanti kita bakal ada creative class yang dimana nanti ada pameran-pameran karya tiap konsentrasi, yaitu konsentrasi PR, broadcasting, dan juga advertising. Lalu juga selain itu nanti kita akan ada koreografi di akhir yang dimana nanti akan
Wah ini agak spill dikit sih ya. Jangan Agak spill dikit sih ya. Oke. Itu ya. Itu Offset banget itu. itu nanti kalian rasakan aja di mana. Offset banget tuh kayak Lamine Yamal. Pasti bakalan seru lah. Berarti tahu banget tentang acara di tahun ini? Divisi dapat Karena berapa? saya acara. Acara, bro, Yes. dia. Memang harus berpikir kritis. Keren. Oh, gitu ya? Kalau Kaswa Hah? sebagai Aku nggak masuk divisi. berarti buat teman-teman yang mungkin kayak udah masuk komakom terus ya capek nih masuk divisi ini jadi seperti Jadi ketua. ketua. Jadi Kalian masuk akan divisi. langsung jadi penanggung jawab guys. Itu Masuk solusinya. Solusi yang sangat baik ya. Barangkali Tapi Rehan kamu mau. Capek gak masuk divisi terus gitu? Enggak apa-apa sih. Apa ya? Capek yang nggak apa-apa. Gak apa ya. Karena Soalnya dia megang kegiatan angkatan kemarin. Iya, Apa benar, namanya pensi. pensi. Dia megang pensi guys. Kayak Pensi. gitu. karena buat yang pensi kemarin keren. Ini dia ketua pelaksananya. Bintangnya tuh di sini. Yes. Bagus banyak dapat apresiasi juga dari teman-teman Alhamdulillah. angkatan bahwa ya ternyata menjadi keluh kesah mereka juga ya, mereka punya bakat pengen nih Betul. gitu tapi bingung. Alhamdulillah kita berhasil mewadahi juga buat bakat Alhamdulillah. mereka, dan UMKM yang punya bisnis kecil mahasiswa buat tambah pemasukan yes. uang saku juga kita wadahi. Jadi tadi diceritain juga banyak juga ternyata ya proker apa ya kegiatan ya, banyak kegiatan dari Komakom buat prodi yang bikin kita dia mengasah kemampuan jatuhnya ya, hard skill, mengasah Betul. hard skill di luar kelas. Dan alhamdulillah jadi seperti ini, jadi ketua dan wakil ketua. Ada nggak sih yang mau disampaikan closing statement karena kita sudah di penghujung acara? Aduh, masih penghujung. Sedih banget sih. Buat yang nanti mungkin masih pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Aswa sama Kak Raffi, mungkin bisa di skill IG-nya barangkali ada yang mau DM. Oh gitu. Ya nanti editor tayangin di sini ya buat Yes. Instagram. Editor tayangin. Seneng aku kayak gini. Untuk Editor Instagram, tayangin. Kak Aswa. Aku pengen tulisan di sini terus pindah ke sini ya. Oke. IG ku @asfaakbar_f. Betul. Yes. Kak Raffi barangkali. Kalau aku ada di MRFHKM. Nah, di sini juga boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Oke. MRFHKM. Dan jangan lupa follow IG Komakom juga. Ya, Yes. follow IG Komakom, follow IG Communication Award, TikTok Komakom, TikTok Communication Award. Follow IG Mataf jangan lupa. Iya. Nah, ada juga dalam sekre. Dalam Ya, sekre dalam lupa ya, sekre. betul. Biar Iya. outfitnya tetap ilkom dan jiwanya tetap ilkom. Asik. Itu closing statement dong, masa nggak jadi? Oh ya boleh, Iya, boleh. statement ya. Jadi Closing statement. nanti ini diedit juga ya, diedit juga ya. Diedit juga ya, oh, enggak ya? Enggak. Nanti kamera gini. Kata-kata hari ini Mas Kata-kata Asfa. hari ini. Apa ya? Kata-kata dariku itu simple sih. Dari aku lebih ke jangan berhenti untuk bikin sebuah cerita. Keren. Amin. Enggak lagi doa, Bukan lagi doa. ya. Bukan. Apa, ya? Oke, Malah diem dia. bukan buat kata-kata hari ini sih, cuman buat teman-teman mahasiswa baru Ilkom, selamat datang di Ilmu Komunikasi UMY. Selamat berlayar Closing di statement Ilmu ini. Komunikasi UMY. Maksimalkan kesempatan dan waktu kalian selama di Ilkom UMY karena dari Komakom maupun dari kepala prodi yaitu Pak Filosa sangat-sangat memberi kesempatan ataupun sangat mendukung tentang upgrade skill dan juga mempersiapkan mahasiswa baru dengan dunia kerja. Jadi kalian juga harus mandiri buat cari-cari informasi dan juga boleh langsung komunikasi atau chat dengan staf prodi karena nanti pasti bakal dapat info-info dan juga kesempatan untuk terus berkembang. Iya, bener banget. Ya karena memang fasilitas di Ilkom UMY itu sebanyak itu, guys. Betul. Bener-bener banyak banget. Benar-benar. Ada lab komputer, Mendukung tumbuh kembang mahasiswa. tumbuh kembang Ya, mahasiswa. itu Ilkom UMY. Betul. Jadi dan ya seperti itulah tadi banyak juga inti pembahasan kita yang daging ya daging 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 banget, sih. jujur, daging. Itu daging yang mana ceritain alasan kenapa mahasiswa harus join organisasi karena meningkatkan hard skill
serta relasi tentu saja ya, karena tadi ternyata ada kerjasama sama pihak-pihak eksternal yang mendukung magang buat kita magang ke depannya. Dan banyak sih ilmu yang diambil ya, tapi tetap saja ilmu padi tetap merunduk. Seperti itulah. Gitu. Jadi buat Komvelas, kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya di K-Info dan nanti dulu dong. Oh, belum ya? Masih belum selesai. Sorry. Buat di K-Info selanjutnya tetap tungguin dan stay tune di YouTube Komakom. Kalau besok hostnya moderatornya bukan saya, berarti ada Udah di sini dia berarti kalau kayak gitu. enggak. Karena terus berlanjut ya buat kasih kesempatan mahasiswa yang ingin belajar menjadi moderator. Jadi K-Info tetap stay tune. K-Info. K.